Hai, Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema untuk hari ini yaitu kisah penemu telepon. Teman-teman, pasti kita semua tahu dan bahkan sering menggunakan telepon dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan telepon, kita dapat berkomunikasi meskipun berada di tempat yang berjauhan. Seiring berkembangnya zaman, jenis-jenis telepon pun berkembang. Hingga kini, telepon bisa dibawa kemana-mana atau kerap disebut telepon genggam. Teman-teman, tahu nggak siapa itu penemu telepon? Yap, betul sekali, Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell adalah seorang tokoh penemu telepon. Ia lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 3 Maret 1847. Pada tanggal 7 Maret 1876, Alexander Graham Bell saat itu berusia 29 tahun. Ia berhasil mematenkan penemuan barunya yang revolusioner dan hingga kini sangat kita rasakan kegunaannya, yaitu telepon. Alexander bekerja sama dengan ayahnya Melville Bell di London, lalu mengembangkan sistem bernama Peaceable Speech, sebuah sistem tertulis untuk mengajar berbicara kepada tunarunggu. Proses untuk bisa menghasilkan telepon yang bisa dipatenkan bukanlah jalan yang mulus. Karena sebelum itu, pada tahun 1871, Alexander mulai mengerjakan perangkat telegram multi atau harmonis, atau transmisi telegraf dari beberapa pesan yang diatur ke frekuensi berbeda. Ia juga mendapatkan dukungan finansial oleh investor lokal Thomas Sanders dan Gardiner Hubbard. Alexander terus berusaha untuk menyempurnakan telegram harmonisnya. Namun selama melakukan eksperimen tersebut, ia menjadi tertarik pada ide lain, yaitu mentransmisikan suara manusia melalui kabel. Pengalihan tersebut membuat para donaturnya frustasi. Dan Thomas Watson, seorang tukang listrik yang terampil, dipekerjakan untuk mengembalikan fokus Alexander pada telegraf harmonis. Tetapi Thomas Watson ikut terpikat dengan ide Alexander tentang transmisi suara dan keduanya menjadi duo hebat. Alexander Graham Bell menjadi pria yang memiliki ide dan Thomas Watson memiliki keterampilan untuk membuat ide-ide Alexander menjadi kenyataan. Teman-teman, selama tahun 1874 dan 1875, Alexander Graham Bell dan Thomas Watson bekerja pada telegraf harmonis dan perangkat transmisi suara. Meskipun pada awalnya sempat frustasi oleh pengalihan itu, para donatur melihat nilai pada transmisi suara dan mengajukan paten pada gagasan tersebut. Konsep tersebut dilindungi, tetapi perangkat itu masih harus dikembangkan. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell dan Watson akhirnya berhasil. Suatu hari, Alexander menyenggol wadah berisi cairan, transmisi dan berteriak. Teriakan tersebut menjadi legenda hingga kini, yaitu, "Tuan Watson, kemarilah, aku membutuhkanmu." Ternyata suara tersebut bertransmisi ke kawat dan didengar oleh Thomas Watson. Momen tersebut merupakan pertama kalinya telepon digunakan. Dengan keberhasilan ini, Alexander mulai mempromosikan telepon dalam serangkaian demonstrasi publik. Pada pameran Centennial yang digelar pada tahun 2876 di Philadelphia, ia mendemonstrasikan telepon kepada Raja Brasil, Dom Pedro. Pada bulan Januari tahun 1915, Alexander Graham Bell diundang untuk melakukan panggilan telepon lalu lintas benua pertama dari New York. Alexander Graham Bell meninggal dengan tenang pada tanggal 2 Agustus 1922
di rumahnya di Badek di Pulau Cape Breton, Nova Scotia, Kanada. Wow, luar biasa ya kisahnya. Kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Seorang toko penemu telepon yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, meskipun dengan jarak yang jauh. Teman-teman, seperti apa jadinya apabila telepon tidak pernah ditemukan sebelumnya? Oleh karena itu, kita juga harus berterima kasih kepada penemu telepon dengan cara menghargai penemunya dan terus belajar agar bisa menjadi orang yang pintar dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Di dalam Roma 10 ayat 14-15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pada zaman Alkitab, salah satu cara untuk membawa kabar baik adalah dengan membawanya secara fisik. Berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Teman-teman, namun kemajuan teknologi telah membuka lebih banyak jalur tambahan komunikasi, yang semuanya bisa kita gunakan untuk bisa saling berkomunikasi. Maka dari itu, teman-teman, mari kita belajar untuk saling sharing dan memberitakan kebaikan dan kasih Tuhan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk contoh memanfaatkan teknologi dengan hal yang positif dan sebaik-baiknya. Demikian teman-teman pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.